Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Evali Aryadi dengan NPM 1906298973 dari SDMA, dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tutorial penyusunan struktur organisasi pada aplikasi Udu. Saya akan menjelaskan bagaimana membuat struktur organisasi dengan menggunakan Udu, dan modul yang akan dipakai pada tutorial ini adalah modul ekstra HR Organizational Chart. Bisa diunduh dari Udu Web Store. Pertama, saya akan mengulang kembali bagaimana cara menginstal modul ekstra pada Udu Anda. Pertama, buka halaman modul HR Organizational Chart pada browser perangkat Anda, lalu tekan tombol download untuk melakukan pengunduhan modul. Pastikan versi Udu sama dengan yang Anda gunakan. Dalam contoh ini, saya menggunakan Udu versi 16. Kemudian, ekstrak folder zip untuk dipindahkan ke folder add-on yang berada dalam folder di mana instalasi Udu SOL dilakukan melalui Docker. Di sini bisa dilihat saya menginstal Udu SOL pada folder ini, dan saya hasil ekstrak folder zip ini saya sudah masukkan ke dalam folder add-on di dalam folder ini. Kemudian kita buka folder tersebut menggunakan ID yang kita pakai. Dalam contoh ini saya menggunakan VS Code, bisa dilihat. Dan buka file manifest.py yang ada dalam folder OHRMS core ini, bisa dilihat, dan masukkan HR Organizational Chart ini, sesuaikan namanya dengan nama folder yang hasil ekstrak zip-nya ini, dimasukkan ke dalam bagian defense. Kemudian kita menjalankan kontainer Udu dengan menggunakan Docker Compose Up atau bisa lewat aplikasi Docker Desktop. Lalu buka localhost Udu SOL dengan link dengan URL ini. Pastikan ini portnya ini sesuai dengan yang ada di dalam file Docker Compose YAML masing-masing. Kemudian pastikan kalau mode developer pada Udu sudah diaktifasikan. Kalau belum, bisa dibuka pada menu setting ini, terus cari di bagian paling bawah ini ada opsi untuk mengaktifasikan developer mode. Tekan untuk diaktifasikan. Kemudian kita akan menambahkan modul yang sudah kita unduh tadi. Kita buka apps pada menu di pojok kiri atas laman di sini, lalu tekan tombol update ini, tombol update apps list pada navigation bar, dan konfirmasi dengan menekan tombol update. Setelah loading selesai, kita bisa langsung cari organizational sebagai keyword pada search bar di atas, kanan atas, dan akan ditemukan ini, modul ini, HR Organizational Chart, bisa langsung diaktifasikan. Kemudian kalau misalnya aktivasi modul berhasil diproses, kita akan menemukan opsi Organizational Chart di navbar menu Employees pada laman Employees. Di navbar Employees ini ada Organizational Chart. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menginput data employee secara manual. Pertama-tama kita pastikan kalau database yang kita pakai ini tidak berisi data demo. Kalau misalnya berisi data demo, bisa dibuat database baru yang no demo, country-nya Indonesia dan bahasanya Inggris. Kemudian di database ini, setelah kita buat atau sudah pastiin kalau database-nya no demo, kita akan membuat suatu company. Di contoh ini saya menggunakan company namanya PT Kita. Isi nama company, isi profile company-nya sesuai yang dibutuhkan. Saya mengisi nama dan alamat company-nya. Dan currency-nya dimasukkan Indonesian rupiah. Kemudian kita akan membuat secara berurutan department, job position, user, dan employee. Untuk department, kita pertama buat dulu department yang kita ingin masukkan employee-nya. Buka menu department di navbar employee ini ada departments. Lalu nanti di pojok kiri atas itu ada tombol new, bisa diklik, ditekan untuk nanti diarahkan ke laman ini. Masukkan nama department dan klik tombol di yang ini, tombol ini untuk menyimpannya secara manual.
dan setelah ditekan nanti departmentnya akan tersimpan. Lalu untuk job position di bagian navbar ini ada configuration, menu configuration bisa ditekan, nanti akan muncul drop down seperti ini. Dicari di bagian recruitment ada job position, ditekan nanti akan diarahkan ke laman job position. Di pojok kiri atas juga ada tombol new, nanti ditekan dan dimasukkan job position yang diinginkan. Di sini saya masukin quality control inspector untuk employee yang akan saya masukkan nanti. Lalu dihubungkan ke department yang sudah kita buat sebelumnya. Ini department yang sebelumnya saya buat itu ada department production. Ini bisa diklik, nanti akan muncul pilihan department yang sudah kita buat. Kemudian kita akan membuat user, itu bisa dilakukan di menu setting yang di pojok kiri atas ini ada tombol untuk drop down setting. Nanti akan diarahkan ke laman ini. Di laman ini di bagian atasnya ada bagian manage users, bisa ditekan, nanti akan diarahkan ke bagian daftar user yang ada. Terus bisa diklik di pojok kiri atas lagi ada tombol new, itu bisa nanti akan diarahkan ke sini. Di sini kita akan memasukkan nama, masukkan profile user yang akan kita hubungkan ke employee. Di sini itu saya masukin Rahi dan email address yang ini, dan saya menambahkan appraisal dan payroll-nya diganti menjadi opsi manager. Baru kemudian kita akan membuat employee. Di sini kita bisa buat di bagian laman employees, di bagian menu employees, ditekan tombol di pojok kiri atas juga ada tekan tombol new, ini dibuka, nanti akan diarahkan ke laman untuk mengisi profile employee, bisa dimasukkan informasi sesuai kebutuhan. Setelah ini sudah disimpan, nanti di sini kita sudah berhasil memasukkan data employee secara manual. Lalu saya akan menjelaskan cara mengimport master data employees. Apabila sebelumnya ada data yang tidak diinginkan, bisa dihapus secara manual terlebih dahulu, seperti misalnya kita melanjutkan dari database input manual sebelumnya, bisa dihapus dulu karena itu nanti akan overlap dengan data yang ada. Lalu seperti sebelumnya kita akan melakukan import secara berurutan dari master data untuk department, job position, user, lalu employee. Untuk tampilan contoh master data department-nya adalah sebagai berikut ini. Ini contoh master datanya, itu dalam bentuk Excel. Untuk memulai proses import, kita bisa membuka bagian yang kita ingin masukkan. Pertama ini pada contoh ini saya bagian department. Bisa ditekan tombol favorite, ini akan muncul drop down dan pilih import records untuk nanti diarahkan ke laman import records. Di bagian kiri atas ada tombol imports, bisa diklik, nanti akan muncul pilihan untuk memilih file yang ingin diimport. Ini bisa dipilih file department dan konfirmasi dengan tekan tombol open. Lalu akan muncul laman seperti ini. Ini kita akan melakukan tes terlebih dahulu untuk memvalidasi data. Kalau sudah diproses dan datanya valid, akan muncul laman seperti ini, everything seems valid, itu artinya sudah valid. Lalu bisa ditekan tombol import untuk melanjutkan. Setelah import selesai diproses, nanti bagian departments akan terlihat seperti ini. Lalu bisa diulangi langkah tersebut untuk bagian job position, user, dan employee. Tampilan master data job position adalah sebagai berikut ini, seperti ini. Dan setelah import, bagian job position akan menjadi seperti ini. Ini bisa dilihat ada daftar job position, department yang berhubungan. Kemudian tampilan master data user adalah sebagai berikut. Ini ada nama, login, dan password.
Setelah import, bagian user akan menjadi seperti ini. Bisa dilihat ini nama loginnya berhasil dimasukkan. Kemudian dan terakhir tampilan master data employee adalah ini. Sudah ada nama, department, job position, work mobile, dan work phone. Nanti setelah diimport bagian employees bisa jadi seperti ini. Ini sudah dimasukkan, ini ada daftar-daftarnya seperti yang di master data ini sebelumnya ini. Ada Anya, Atalia ini ada di sini. Dan khusus untuk master data employee, kalau kita mengikuti urutan sebelumnya ini nanti kan setelah dilakukan import master data user, nanti master data employee-nya ada sudah otomatis terhubung, nanti bisa dihapus terlebih dahulu data employee yang terbuat otomatis itu. Dan ini bisa dipilih ini view mode-nya yang di list mode ini, nanti bisa dipilih yang mana yang mau kita hapus dan klik tombol action untuk mendapat opsi delete ini untuk dihapus. Lalu saya akan menjelaskan cara menyusun hierarki perusahaan. Pertama, kita akan membuat database baru dengan melakukan duplikasi dari database yang sebelumnya kita pakai untuk import master data. Ini bisa dilihat kita input master password-nya yang sudah kita daftarkan sebelumnya, terus kita masukkan nama baru karena sebelumnya saya sudah membuat dengan nama ini. Saya untuk menyamakan, untuk menghubungkan, saya tambahkan 2 di ini namanya. Di sini kita bisa klik untuk mulai login ke dalam. Untuk login kita akan menggunakan email akun salah satu employee yang sudah dimasukkan ke master data sebelumnya. Saya menggunakan akun employee Rahi dari Department Production. Masukkan email dan password. Seperti email dan passwordnya bisa dilihat dari master data user. Kita akan mencoba menyusun hierarki dari departemen employee yang akunnya sedang kita pakai. Sebelumnya saya sudah bilang kalau kita menggunakan employee dari department production. Sebelumnya kita akan menghapus data employee dari departemen yang tidak berhubungan, seperti misalnya di sini ada department accounting and finance, human resources, ini kita hapus. Lalu kita akan untuk menyusun hierarkinya ini sebenarnya simpel saja. Kita akan menetapkan siapa yang menjadi atasan dan siapa yang menjadi bawahan. Untuk menetapkan siapa yang menjadi atasan itu kita bisa masukkan di sini ini di tiap bagian employee itu ada kolom isian manager ini. Bisa diklik, nanti akan muncul drop down. Drop down itu adalah employee yang terdaftar di sini. Nah, kita bisa pilih siapa yang akan menjadi manajer dari employee yang berhubungan ini. Nah, di sini saya bisa dilihat ini untuk Rasya, saya memilih manajernya itu Ryu. Karena dia itu sebagai kepala seksi logistik, dia akan berlapor ke production manager. Lalu kita akan mengisi semua employee yang ada itu dengan atas yang berhubungan. Dan khusus untuk employee dengan hierarki tertinggi, kita akan kosongkan bagian manager dan kita hanya akan mengisi kolom coach dengan namanya sendiri. Jadi di sini saya menetapkan Rilly yang mana dia adalah production director sebagai orang dengan hierarki tertinggi. Jadi di sini saya manajernya dikosongkan dan coachnya saya masukkan nama dia sendiri, Rilly. Dan untuk hasil hierarkinya ini struktur jelasnya itu bisa dilihat dengan membuka ini bagian di navbar ada employees. Nanti kalau ditekan akan muncul opsi organizational chart, itu bisa ditekan, nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalnya belum muncul seperti ini bisa diklik satu persatu, itu untuk nanti akan ruasnya muncul, ruas ke bawahnya muncul. Pertanyaan yang diberikan ini, saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan. Bagaimana peran struktur organisasi yang Anda buat di UDU dapat mendukung efisiensi operasional PT kita. Dibuatnya struktur organisasi di UDU ini akan mendefinisikan dengan jelas
apa peran, tanggung jawab dan jalur pelaporan dalam organisasi itu. Dengan begitu cenderung akan mengurangi kekeliruan sekaligus meningkatkan kebertanggungjawaban masing-masing. Pengelolaan alur kerja menjadi lebih baik juga karena komunikasi dan koordinasi antar departemen menjadi lebih efisien dan efektif. Struktur organisasi ini juga akan memastikan adanya alokasi sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saya disuruh membuat master data yang bisa diimport berupa file Excel untuk satu divisi sesuai pembagian masing-masing. Karena saya production, saya akan membuat master data production. Di sini berisi data lengkap untuk semua field, termasuk di tab Workforce Information, Private Information, dan HR Setting pada data employee. Sini bisa lihat saya sudah membuat ini master datanya. Ini sudah ini dilihat ini master datanya ini saya mengekspornya terlebih dahulu dari Odoo. Saya akan menunjukkan bagaimana saya mengekspornya. Nah, hasil ekspornya ini bisa dilihat ini ada nanti akan muncul atribut-atribut yang saya ingin masukkan. Nanti saya bisa langsung mengisinya karena masih dikit ini saya mengisinya manual sendiri ini semua yang masih kosong tadi. Di sini bisa dilihat. Di sini untuk melakukan ekspor ini bisa dilihat dari dengan menekan tombol ini untuk menunjukkan dalam bentuk list. Nanti di sini ada ini bisa kalau untuk memilih atribut bisa diklik select all ini. Lalu di sini ada action dan pilih export. Dan di sini kita bisa memilih atribut mana yang mau kita export ini. Di sini bisa employee name, job position, manager, atau contact name, contact phone, seperti itu. Dan juga itu bisa tadi dilihat itu bisa dipilih tipe file yang export formatnya mau CSV atau ini Excel. Nah, setelah saya melakukan ekspor itu, saya mendapatkan ini file dalam bentuk ini, dan itu tuh sebelumnya masih ada yang bagian yang kosong-kosong saya isi. Kemudian setelah saya isi, saya bisa lakukan import kembali pada bagian employee. Nanti kalau misalnya kita melakukan import record itu akan diupdate. Jadi yang bagian yang kayak untuk employee yang sudah ada seperti misalnya Rahi, Rahma, Rahmat, dan kawan-kawannya ini, karena sudah ada kan sebenarnya di bagian daftar employee-nya ini, sudah terdaftar employee-nya, itu atribut yang masih kosong ini seperti sebelumnya itu misalnya atribut visa ini nanti akan terisi otomatis diisikan di sini. Di sini bisa dilihat kalau misalnya bisa dilihat kalau bagian ini kayak password number expiry date dari master data yang pertama kali dilakukan import itu belum ada, tapi setelah saya mengimport lagi ulang master data yang baru yang sudah ada bagian pasportnya itu, pasport ID-nya ini misalnya, itu dia akan terupdate sendiri di sini. Jadi dia tidak akan menjadi duplikasi employee, tapi dia menjadi kayak tergabung. Yang belum ada menjadi terisi. Oke, itu untuk master datanya, untuk master data yang baru. Kemudian itu ada linknya master datanya, di sini bisa diakses untuk melihat.
Kemudian refleksi apa yang sudah saya pelajari, ini saya belajar bagaimana cara mendatakan data secara manual dan menghubungkan data tersebut satu dengan yang lainnya. Jadi kayak untuk data employee dihubungkan dengan department, dengan user, dengan job position yang ada ini dihubungkan. Saya juga belajar bagaimana cara melakukan import untuk data yang perlu banyak inputnya untuk dilakukan secara manual. Jadi bisa diimport menggunakan master data itu. Dan terakhir saya belajar bahwa aplikasi ini adalah alat yang benar-benar bisa membantu mempermudah penyusunan struktur organisasi. Ya, karena sudah ada ini kan technically template-nya gitu. Kemudian itulah tutorial penyusunan struktur organisasi dengan menggunakan Odoo. Semoga tutorial ini bisa membantu penonton untuk memahami bagaimana cara membuat struktur organisasi di Odoo. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.